Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir di kultum pagi ini. Selanjutnya, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Adapun di sini saya akan membawakan kultum yang berjudul Bahaya Ghibah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah engkau apa itu ghibah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Ia berkata, "Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain." Beliau ditanya, "Bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menggibahnya. Jika tidak sesuai berarti engkau telah memfitnahnya." Hadis riwayat Muslim. Ghibah termasuk dosa besar, namun sedikit yang mau menyadari hal itu. Seringkali kita melakukan dosa ini tanpa sadar. Bahkan ketika kita menuju masjid dan menunggu waktu sholat, bukannya berzikir, bukannya membaca Al-Quran, malah bergosip dan menggunjing orang lain. Termasuk banyaknya siaran dan berita di media cetak maupun elektronik tentang ghibah ini, dan bahkan disediakannya halaman dan program khusus tentang perbuatan dosa besar yang diharamkan ini. Nauzubillah min dzalik. Dosa yang diperoleh dari orang yang melakukan ghibah adalah ibarat memakan daging saudaranya yang sudah mati. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Sungguh sangat berbahaya akan dosa dari perbuatan ghibah ini. Cara bertaubat dari perbuatan ghibah ini telah dijelaskan oleh Al-Alamah Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu jika yang digibahi telah mengetahui bahwa engkau telah menggibahinya, maka hendaknya engkau mendatangi orangnya dan meminta agar dia merelakan perbuatanmu. Namun jika dia tidak tahu, maka janganlah engkau mendatanginya, tetapi hendaknya engkau memohon ampun untuknya dan engkau membicarakan kebaikan-kebaikannya di tempat-tempat yang engkau menggibahinya. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menutupi kejelekan-kejelekan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Penebus dosa untuk orang yang kau gibahi adalah engkau memohon ampun untuknya." Hadis riwayat Haris bin Abi Usamah. Maka marilah kita bertobat atas banyaknya dosa gibah yang kita lakukan. Gibah adalah suatu hal yang diharamkan dalam Islam dan termasuk dalam dosa besar, sehingga apapun bentuknya, menceritakan tentang orang lain adalah dilarang bila sesuatu tersebut tidak disenangi olehnya. Namun, ada ghibah yang diperbolehkan, tetapi dengan tujuan yang benar, darurat, dan syar'i yang tidak mungkin tercapai tujuan tersebut tanpa melakukan ghibah. Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin menyebutkan 6 ghibah yang dibolehkan. Yang pertama, seseorang terzolimi mengadukan kepada pihak yang berwenang
dan dia mempunyai pengaruh terhadap orang yang menzolimi. Yang kedua, meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran, menasihati dan mengembalikan pelaku kemaksiatan kepada jalan kebenaran. Yang ketiga, meminta pendapat dan solusi dari seorang yang alim yang tahu persoalan yang dihadapi. Yang keempat, memperingatkan seluruh kaum muslimin akan kejahatan yang dilakukan seseorang. Yang kelima, kepada seseorang yang menampakkan kemaksiatannya, kefasikannya, kemungkarannya, dan kebid'ahannya, maka kita dapat menggibahinya. Dan yang keenam, dengan tujuan mudah dikenal dengan menyebutkan julukan yang ada pada seseorang. Namun, perlu diperhatikan, semestinya kita harus terus berhati-hati dalam perkara dosa besar ini, karena hal ini tak jarang terjadi dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun melalui media-media yang sangat mudah diakses, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.